Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta semua. Perkenalkan, nama saya Anggita Aulia Madani selaku moderator pada siang hari ini. Untuk para peserta yang dapat melakukan on kamera, dipersilakan untuk on kamera. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan para peserta untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum dimulainya acara ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang berpartisipasi pada hari ini. Yang pertama, ada Ainulia Safira, kemudian saya sendiri Anggita Aulia, Ariska Vidya, Devriani, kemudian Gina, Nidia, Nurilia, Rosi Herpa, Serlina, Siti Nurhalisyah, Wahidah, dan Yemima. Kemudian saya akan memaparkan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, ada pembukaan, penyampaian materi, kemudian tanya jawab, kuis, dokumentasi, dan penutup. Baik, para peserta, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita ucapkan basmalah untuk membuka acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Ainulia. Kepada Ainulia, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainulia. Pertama, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah dapat dilihat dengan jelas? Sudah. Baik, pertama-tama saya akan memulai presentasi pada hari ini yang bertemakan Mari Kenali Perkembangan Bahasa pada Anak. Kelompok kami memilih tema perkembangan bahasa pada anak dikarenakan masyarakat belum banyak yang mengenali tentang perkembangan bahasa pada anak. Padahal masih terdapat banyak kasus seputar perkembangan bahasa pada anak di masyarakat. Jika kita ingin membahas tentang perkembangan bahasa pada anak, tentunya kita harus mengetahui tentang definisi perkembangan bahasa pada anak itu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan bahasa pada anak? Perkembangan bahasa pada anak adalah perkembangan kemampuan bahasa pada usia anak-anak. Maksudnya adalah perkembangan berbahasa atau kemampuan berbahasa pada anak yang diperoleh pada usia anak-anak. Pengembangan kemampuan ini termasuk kemampuan bahasa ekspresif dan kemampuan bahasa reseptif. Apa itu kemampuan bahasa reseptif dan apa itu kemampuan bahasa ekspresif? Baik, kemampuan bahasa reseptif adalah kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar atau dibaca oleh anak. Jadi maksudnya adalah kemampuan anak untuk memahami saat ada orang lain yang berbicara kepadanya atau apa yang dibacanya. Kemudian, kemampuan bahasa ekspresif adalah kemampuan anak untuk mengeluarkan kata-kata yang berarti. Di sini maksudnya adalah kemampuan anak untuk mengeluarkan kata-kata ketika berbicara dengan orang lain, termasuk di dalamnya adalah menyusun kalimat yang berhubungan dengan kemampuan bahasanya. Jika kita sudah membahas tentang perkembangan bahasa dan kita sudah mengetahui definisi dari kemampuan perkembangan bahasa itu, pastinya muncul gangguan. Lalu apa sih gangguan bahasa itu? Gangguan perkembangan bahasa pada anak atau gangguan berbicara dalam perkembangan bicara pada anak. Jadi, apa sih maksudnya dari semua definisi tersebut? Baik, saya akan menjelaskan menggunakan kasus supaya lebih mudah dipahami. Contohnya adalah Ani berusia 5 tahun dan masih belum dapat mengungkapkan apa yang diinginkan atau tidak mempunyai kemampuan bahasa ekspresif dan sulit memahami maksud orang lain ketika mengobrol atau kurangnya kemampuan bahasa reseptif. Padahal seharusnya pada usia 5 tahun, Ani sudah mampu melakukan semua hal tersebut dengan baik. Lalu, bagaimana sih anak dikatakan memiliki gangguan bahasa?
kita harus mengerti dulu nih, apa sih step-stepnya yang harus dilalui oleh seorang anak di usianya tertentu agar anak tersebut dikatakan mempunyai perkembangan bahasa yang baik, yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Kepada Ariska, silakan. Mbak Wahida. Perkenalkan, nama saya Wahidah Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan bahasa reseptif pada anak. Oke, pada tahapan perkembangan reseptif pada anak itu ada 4 tahapan, yaitu tahap usia 1-2 tahun, lalu tahap usia 2-3 tahun, dan ketiga tahap usia 3-4 tahun, dan yang terakhir tahap usia 4-5 tahun. Tahap usia 1-2 tahun itu anak dapat memahami 2-300 kata. Dan juga anak dapat melaksanakan perintah sederhana seperti sini cium mama, sini mama peluk gitu. Terus mengerti pertanyaan sederhana seperti di mana papa, kakak di mana, kakak lagi apa. Terus mampu menunjuk gambar atau benda yang dikenal sesuai dengan perintah. Lalu tahapan usia 2-3 tahun, itu anak dapat memahami 300-1000 kata. Dan juga anak mampu membedakan antara di atas, di bawah, satu, dan banyak. Anak juga mengerti konsep angka 1 dan 2. Dan juga anak mengerti perbedaan ukuran seperti besar, kecil. Terus anak mampu mengikuti 2 perintah, seperti ambil gelasmu, terus kasihkan ke kakak. Terus anak dapat mengenali nama keluarga seperti kakek, nenek, tante, om, kakak, dan adik. Untuk tahap usia 3-4 tahun, anak dapat memahami 1000-1500 kata. Anak juga dapat paham kuantitas seperti kosong, banyak, sedikit. Lalu anak juga mampu mengidentifikasi warna. Anak juga mampu menunjukkan objek yang berbeda dengan yang lain. Anak juga paham menggunakan konsep posisi di belakang, di depan, di sekitar, di samping, dan di antara. Anak juga mengerti pertanyaan paling sederhana berkaitan dengan aktivitas dan lingkungan. Tahap usia 4-5 tahun, anak dapat memahami 1500 sampai 2000 kata. Anak juga dapat melaksanakan perintah yang lebih kompleks dengan 2-3 tindakan. Anak juga dapat memahami konsep waktu seperti kemarin, hari ini, besok, pertama, kemudian hari-hari dalam seminggu, hari minggu, minggu besok. Terus anak mampu mengikuti cerita pendek dan menjawab pertanyaan sederhana seperti hal itu. Mendengar dan memahami sebagian besar dari apa yang dikatakan di rumah maupun lingkungan dia. Untuk materi berikutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh teman saya, namanya Ariska. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Wahida. Sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya untuk perkenalan diri. Nama saya Ariska Vidya Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tahap perkembangan bahasa ekspresif pada anak. Tolong next slide-nya selanjutnya. Nah, untuk tahap perkembangan bahasa ekspresif pada anak, ini terdapat 3 tahap. Yang pertama ada tahap perkembangan prasekolah, yang kedua ada tahap perkembangan kombinatorik, dan yang terakhir ada tahap perkembangan masa sekolah. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk tahap perkembangan prasekolah, ini biasanya disebut juga dengan perkembangan bahasa anak sebelum dia memulai sekolah atau sebelum dia memasuki sekolah. Berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli bahwa pada awalnya ujaran anak berbentuk bunyi, yaitu sebuah bunyi tangis anak. Nah, berbicara mengenai bunyi tangis, di sini bunyi tangis itu tidak dapat diuraikan dikarenakan sangat sulit untuk dilambangkan atau dimaknai. Oleh karena itu, perkembangan bahasa anak awalnya dapat diamati bila ia berujar
dengan kata-kata yang mempunyai makna. Contohnya seperti ada balita atau anak usia 3 tahun misalnya, mereka sedang bermain dengan usia sebayanya. Mereka saling memperebutkan sebuah mainan. Nah, ada salah satu anak nangis, itu karena mainannya direbut. Terus dia merengek, menangis, menghampiri ke orang tuanya. Dia memberi ekspresi bahwa dia menangis dan menginginkan mainan tersebut. Untuk selanjutnya ada tahap perkembangan kombinatorik. Di sini perkembangan bicara kombinatorik ini merupakan anak sudah mampu menggunakan bahasa dalam bentuk negatif, interrogatif, dan juga mampu menggabungkan preposisi menjadi satu kalimat tunggal. Nah, kalimat-kalimat yang diujarkan anak sudah mengarah pada kalimat pendek maupun kalimat sederhana. Pada perkembangan ini, anak sudah mulai mampu berbicara dengan secara teratur dan terstruktur. Bicara anak juga dapat dipahami oleh orang lain, dan anak sanggup merespon positif maupun negatif dari pembicaraan lawan bicaranya tadi. Kemudian untuk yang terakhir ada tahap perkembangan masa sekolah. Perkembangan masa sekolah ini merupakan perkembangan bicara anak sejak memasuki pendidikan di sekolah dasar. Mereka berumur sekitar 7 tahun. Perkembangan bicara anak ini sudah dapat dibedakan menjadi 3 bidang, yaitu struktur bahasa, pemakaian bahasa, dan kesadaran metalinguistik. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Devriani. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Devriani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab gangguan bahasa ekspresif dan reseptif. Yang pertama disebabkan oleh genetik. Anak dengan kondisi genetik, contohnya seperti Down syndrome, dapat mempengaruhi perkembangan yang berisiko pada gangguan bahasa. Yang kedua ada kerusakan pada otak. Gangguan bahasa biasanya terjadi akibat adanya kerusakan pada otak, contohnya seperti infeksi otak, kejang, atau yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran biasanya terjadi karena adanya infeksi telinga. Nah, ini memiliki kontribusi pada perkembangan bahasa anak. Mengapa demikian? Karena jika anak mengalami masalah pada pendengaran, anak tidak mampu menangkap kosakata yang diberikan oleh lawan bicaranya. Nah, ini menyebabkan kosakata anak menjadi terbatas. Yang selanjutnya, yang keempat ada pembendaharaan kata sedikit. Saat berkomunikasi, biasanya anak dengan gangguan bahasa ekspresif mengalami kesulitan untuk mengutarakan pikiran, kebutuhan, keinginan, dan memiliki pembendaharaan kata yang lebih sedikit dibanding seusianya. Biasanya anak-anak ini lebih memilih dengan menggunakan gestur seperti menunjuk untuk memberitahu apa yang dia inginkan. Yang terakhir ada tingkat pendidikan orang tua. Kemampuan berbahasa juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ibu yang dimana sebagian besar terjadi pada ibu dengan latar belakang sarjana dan pendidikan diploma. Mengapa demikian? Karena ibu-ibu yang kurang mendapatkan sosialisasi mengenai perkembangan bahasa anak. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Nah, baik. Perkenalkan, nama saya Gina Sofwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan yang dapat dilakukan oleh ayah, bunda, dan kakak-kakak sekalian untuk mencegah gangguan bahasa pada anak. Bisa di next. Mbak Ainulia. Bagaimana sih cara mengatasi anak yang mengalami gangguan bahasa? Hal yang mendasar yang orang tua lakukan, diantaranya banyak sekali pencegahan yang dapat dilakukan di rumah. Di antara sekian banyak, kami menyajikan 4 pencegahan yang paling dasar dan dapat dilakukan oleh
ayah, bunda, dan kakak-kakak sekalian di rumah. Yang pertama adalah melatih komunikasi dua arah dengan anak. Dengan cara mengajak anak berbicara sangatlah penting untuk mencegah speech delay atau gangguan keterlambatan bahasa pada anak. Sering mengajak anak mengobrol sejak dini dapat memicu keberanian anak untuk berbicara. Selain itu juga, merespon anak sangatlah penting dalam berbicara. Juga bisa menjadi cara mencegah gangguan bicara pada anak. Yang selanjutnya kedua, ada bermain permainan sederhana bersama anak. Meluangkan waktu untuk bermain bersama anak juga dapat mencegah anak terlambat berbicara. Saat bermain, ayah, bunda, dan kakak-kakak sekalian bisa mengajak anak berdiskusi sederhana tentang mainan anak maupun membantu membuat cerita dari permainan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada membaca buku cerita atau dongeng anak. Membaca buku cerita pada anak dapat mencegah anak terlambat berbicara. Pasalnya, saat membaca, ayah dan bunda dapat menstimulasi anak dengan pertanyaan atau diskusi sederhana tentang isi dari buku cerita tersebut. Tidak hanya membaca, ketika anak sudah menginjak usia membaca, ayah dan bunda juga dapat biasakan anak membaca sehingga anak dapat menambah pemberdaharaan kosakataannya. Selanjutnya yang keempat, ajak anak belajar bernyanyi bersama. Selain membaca, bernyanyi juga bisa mencegah gangguan bicara pada anak. Ada banyak sekali kata-kata baru yang bisa dipelajari anak dalam satu lagu. Ayah dan bunda juga bisa menambah sedikit gerakan tarian untuk melatih kemampuan gerak pada anak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nurilia. Oke, sebelum materi perkenalkan, nama saya Nurilia Izasparina. Untuk penanganannya di sini, apakah perkembangan bahasa anak Anda sesuai dengan di atas? Ataukah perkembangan bahasa anak Anda terganggu? Bingung, harus melakukan apa? Harus bagaimana? Pertama, segeralah konsultasikan anak Anda ke dokter spesialis anak untuk memastikan masalah bahasa apa yang dialami anak Anda. Kedua, jika anak Anda mengalami gangguan pada bahasa dan memerlukan penanganan lebih lanjut, pastikan mendapatkan penanganan terapi yang sesuai dan tepat. Nah, terapi apa yang sesuai untuk permasalahan gangguan bahasa anak? Next. Yuk konsultasikan anak Anda bersama kami. Terapi Wicara Indonesia, pastikan anak Anda dapatkan penanganan terapi wicara yang efektif dan tepat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah materi yang disampaikan. Jadi memang kesigapan orang tua dan keluarga terhadap perkembangan anak itu sangat penting. Pencegahan gangguan bahasa anak juga dimulai dari orang tua dan keluarga terdekat. Kemudian sesi selanjutnya, yaitu sesi yang ketiga, adalah sesi tanya jawab yang akan dibawakan oleh Yemi, Nidia, dan Lisa. Untuk Yemi, Nidia, dan Lisa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nidia Hutami. Untuk sesi pertanyaan kami buka. Kami persilakan kepada 3 orang peserta untuk bertanya. Silakan raise hand pada fitur Zoom yang tersedia. Untuk pertanyaan pertama, silakan kepada peserta yang Untuk pertanyaan pertama kepada Kak Gina Sabrina, dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya izin bertanya. Kalau saudara saya sedang mengalami keterlambatan dalam bahasa, dan saya ingin mengkonsultasikan keterlambatan bahasanya tersebut, yang saya lakukan untuk pertama kali, apakah konsultasinya itu dilakukan kepada terapi wicara atau saya harus ke dokter tumbuh kembang anak terlebih dahulu? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan pertamanya. Kemudian pertanyaan kedua, saya minta untuk pada para peserta untuk lower hand terlebih dahulu.
Baik. Untuk pertanyaan kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi saya mau tanya, Kak, saya itu punya tetangga itu kalau nggak salah, tapi dia itu ngomong. Itu solusinya bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, silakan lower hand terlebih dahulu. Untuk pertanyaan ketiga, kami persilahkan. Oke, kepada Kak Tazkia Nurfaaki, silahkan Kak. Baik, sebelumnya terima kasih panitia atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Tazkia. Jadi di sini saya ingin menanyakan satu hal. Jadi itu saya punya keponakan di rumah. Mungkin usianya tahun ini sekitar 5 tahun. Nah, dalam usia 5 tahun itu, keponakan saya tuh cuma bisa menyebut nama orang tuanya, kayak misalkan papa dan mama. Dan memang di rumah itu, keponakan saya itu cenderung diam dan gak banyak ngomong. Apakah itu termasuk ada masalah keterbatasan cara? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya kami tampung dulu ya. Akan kami jawab. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Gina Sabrina. Pertanyaannya itu, keterlambatan bahasa ya Kak. Jadi Kakak tuh bingung harus ke terapi wicara dulu atau ke dokter tumbuh kembang anak dulu. Seperti itu ya Kak Gina? Iya, seperti itu. Oke, baik. Akan saya jawab. Jadi, menurut kami, harus ke dokter dulu untuk mengetahui penyebabnya. Jika memerlukan terapi wicara, maka nanti anak tersebut atau adiknya kakak atau saudaranya kakak akan dirujuk ke terapis wicara oleh dokter tumbuh kembang anak untuk melakukan proses terapi. Seperti itu Kak Gina. Apakah sudah jelas? Jika sudah mendapat mendapat sudah mendapat arahan gitu ya dari dokter tumbuh kembang anak dan mengharuskan untuk ke terapi wicara, kira-kira hal yang harus pertama kali dilakukan oleh orang tua itu ngapain ya? Kayak misalkan untuk memberikan keterangan bahwa anak saya belum bisa gini atau kayak seperti apa gitu. Kan kebanyakan orang tua kan pasti belum tahu ya anaknya umur segini tapi belum bisa ngomong, tapi nggak mau gitu buat ke dokter tumbuh kembang anak atau ke terapi wicara gitu. Sedangkan kan emang itu suatu keharusan gitu ya, biar anak itu bisa berbicara. Mungkin seperti apa sih cara agar orang tua itu mempunyai kemauan untuk membawa anaknya ke dokter tumbuh kembang anak atau ke terapi wicara? Mungkin itu, maaf ya, pertanyaan tambahan. Iya, Terima tidak kasih. apa-apa Kak. Oke, saya akan menjawabnya. Setiap anak kan mempunyai tahapan di usia 1 sampai 6 tahun. Mereka tuh punya ciri dari tahapan di tiap tahunnya itu, Kak. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kitanya tidak peka terhadap apa yang terjadi sama anak, adik, atau saudara-saudara kita itu, mungkin nggak akan ada kemauan. Tapi kalau misalnya ada di antara kita ada yang peka gitu terhadap kayak ciri-cirinya, misalnya 1 tahun dia harus bisa berapa ratus kata atau kayak gitu Kak. Seenggaknya
tanya dulu ke dokternya apa yang anaknya tuh bermasalahnya tuh seperti apa. Mungkin nanti dokter tumbuh kembang anaknya bakalan ngasih tahu ciri-ciri anak normalnya itu apa aja, kriterianya. Kalau misalnya sudah tidak memasuki kriteria normal, berarti harus dilakukan proses terapi. Seperti itu, Kak Gina. Apakah sudah jelas? Ya, alhamdulillah sudah dapat dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Gina. Untuk pertanyaan kedua, saya persilahkan kepada teman saya, Yemima. Baik, saya perkenalkan, saya Yemima Hanindya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudari Nifa Aprilia. Tadi pertanyaannya, tetangga saya ada yang sudah 4 tahun belum bisa ngomong. Itu bagaimana ya solusinya? Nah, jadi nanti bisa diinfokan kepada orang tua atau keluarga anak tersebut bahwa yang pertama, orang tua dan anak tersebut harus datang ke klinik tumbuh kembang terlebih dahulu untuk diperiksa ke dokter spesialis anak. Lalu, jika ada masalah pada pendengarannya, maka dokter akan merujuk ke dokter THT atau audiolog. Kemudian, jika ada masalah pada tingkah lakunya, maka anak tersebut akan dirujuk ke psikolog. Nah, yang terakhir, apabila anak tersebut memerlukan terapi wicara, maka dokter akan merujuk ke terapis wicara untuk mendapatkan terapi. Begitu, apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, saya sarankan kepada teman saya, Siti Nurhalisyah. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terima kasih kepada Saudari Tazkia Nurfaki atas pertanyaannya. Saya Siti Nurhalisyah, saya akan menjawab pertanyaannya tadi. Pertanyaannya tadi, keponakan saya berumur 5 tahun, hanya bisa ngomong mama dan papa. Di rumah cenderung pendiam. Seperti itu ya? Iya, betul, Kak. Ya. Ini apakah termasuk gangguan bahasa? Bisa jadi ini gangguan bahasa atau mungkin keterlambatan ya. Karena umur 5 tahun itu seharusnya sudah dapat menjawab, sudah dapat mengatakan 2.500 kata atau lebih. Bisa menanyakan pertanyaan, mengungkapkan perasaannya, dan mengungkapkan pendapatnya dengan kalimat yang sederhana. Bahkan anak umur 5 tahun harusnya sudah bisa berpartisipasi dalam suatu percakapan dengan sekitarnya. Seperti itu, apakah bisa diterima? Oke, terima kasih Kak Siti. Jawabannya sudah saya tangkap. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya. Kemudian sesi pertanyaan kami tutup. Selanjutnya kami serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi berakhirlah sesi tanya jawab pada hari ini. Selanjutnya kami akan memulai sesi kuis yang akan dibawakan oleh Sherlina dan Rosi. Kepada Sherlina dan Rosi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sherlina. Nah, ini adalah sesi kuis. Sesi di mana hal yang paling menyenangkan. Mengapa? Karena pada sesi kuis ini nanti akan ada hadiah yang sangat menarik dari kami apabila teman-teman semua bisa menjawab. Nah, namun ada ketentuan dari kuis ini, yaitu yang pertama, kuis terdiri dari 3 soal. Yang kedua, bagi peserta yang ingin menjawab, harap raise hand terlebih dahulu. Yang ketiga, 1 orang hanya dapat menjawab 1 kali kesempatan. Nah, untuk soal kuis akan dibacakan dan dipandu oleh Kak Rosi. Ya, sebelum Irpa Kusumantum, di sini saya akan memandu untuk kuis. Saya akan membacakan
Soal yang pertama adalah sebutkan salah satu penyebab gangguan bahasa pada anak. Dan bagi yang bisa menjawab. Baik, yang pertama saya pilih Ainolia Salsabila. Silahkan bisa dijawab pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Ainula Salsabila. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jawaban pertanyaan nomor 1 adalah genetik, gangguan pendengaran, dan kerusakan otak. Terima kasih. Ya, betul sekali jawabannya, Kak. Terima kasih. Selamat. Untuk kemudian bisa di lower hand. Untuk soal yang kedua, sebutkan 3 tahap perkembangan bicara atau bahasa ekspresif anak. Yang bisa menjawab, silahkan raise hand. Ya, untuk Karina, silahkan dijawab. Baik, saya Karina akan menjawab pertanyaan nomor 2. Seperti yang dipaparkan dari PPT tadi, 3 tahap perkembangan bahasa ekspresif anak itu ada 3, yaitu perkembangan prasekolah, perkembangan kombinatori, perkembangan masa sekolah. Ya, betul Terima sekali. kasih. Terima kasih, Kak Karina. Bisa lower hand. Untuk soal ketiga, setelah kita nyimak materi yang diberikan, adakah yang bisa menjelaskan kembali mengenai materi perkembangan bahasa? Silahkan raise hand jika bisa menjawab. Baik, saya pilih ya untuk Kak Sita Turohmah. Bisa menjawab, Kak? Baik, perkenalkan saya Sita Turohmah akan menjawab. Jadi dalam pokok bahasanya itu ada 2 bahasa. Yang pertama bahasa reseptif, yang kedua bahasa ekspresif. Bahasa reseptif itu kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar atau dibaca. Kemampuan ini bersifat sebagai input atau masukan. Lalu untuk yang bahasa ekspresif, itu kemampuan anak untuk mengeluarkan kata-kata yang berarti atau bahasa lisan di mana mimik, intonasi, dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Ya, betul sekali, Kak. Nah, terima kasih sudah bisa menjawab pertanyaan. Silahkan di lower hand, Kak. Ya, selamat untuk yang mendapatkan jawaban yang sudah mendapatkan hadiah untuk jawaban yang benar pada penyuluhan kita kali ini. Untuk hadiahnya akan dihubungi oleh panitia. Kami kira cukup untuk sesi kuis ini, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berakhirlah sesi kuis pada hari ini. Sesi selanjutnya sebelum menutup acara pada hari ini adalah sesi dokumentasi. Untuk para peserta dipersilakan untuk on cam. Baik, saya akan mulai. 3, 2, 1. Selanjutnya 3, 2, 1. Baik, terima kasih.
Jadi sampailah kita ke penghujung acara pada hari ini. Saya mewakili teman-teman semua mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan pada acara hari ini. Untuk para peserta dipersilakan untuk keluar dari Zoom. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.